Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang 5 hal seputar Advent. Berikut ini adalah 2 hal yang perlu kita ketahui tentang masa Advent. Ikuti terus video ini. Hai, saya Stefanus Day. Selamat datang di Katolisitas. Dalam video ini, kita akan membahas persiapan rohani yang dapat kita lakukan selama masa Advent. Dan juga satu tradisi antifon 7O yang sangat indah. Pertama, Advent adalah saat yang tepat untuk melakukan perbuatan saleh, pertobatan, dan doa. Pada masa Advent, umat Katolik sering melakukan perbuatan-perbuatan saleh yang berakar selama berabad-abad. Perbuatan baik ini bertujuan untuk membantu mempersiapkan kita dalam menyambut kedatangan Sang Mesias. Semua ulah kesalehan ini mengingatkan umat akan Sang Mesias yang sebelumnya telah dinubuatkan melalui perantaraan para nabi dalam Perjanjian Lama. Perbuatan saleh ini juga mengingatkan kita akan Kristus yang lahir dari perawan Maria, namun terlahir di kandang, di tempat yang kurang layak. Persiapan yang terbaik selama masa Advent adalah dengan lebih sering menerima sakramen Ekaristi dan juga menerima sakramen tobat. Sakramen Ekaristi menyadarkan kita akan kasih Allah yang mengaruniakan putranya untuk bersatu dengan kita yang dimulai dengan peristiwa inkarnasi, yaitu Sang Putra Allah itu menjadi manusia dan mengambil nama Yesus Kristus. Sakramen tobat menyadarkan kita bahwa kita sebenarnya tidak layak menyambut Kristus karena dosa-dosa kita. Namun Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Masa Advent adalah waktu yang tepat untuk terus bertekun dalam doa-doa pribadi dan membaca kitab suci. Sungguh baik kalau kita dapat merenungkan kitab suci mengikuti kalender gereja, karena bacaan-bacaan telah disusun sedemikian rupa untuk mempersiapkan kita menyambut Sang Mesias. Dalam masa Advent ini, ada sebagian umat yang juga menjalankan novena Maria dikandung tanpa noda, novena Natal, dan novena kanak-kanak Yesus, karena gereja memperingati Maria dikandung tanpa noda pada tanggal 9 Desember. Maka penghormatan kepada Bunda Maria yang melahirkan Kristus juga dipandang sebagai devosi yang baik. Jika devosi ini dilaksanakan, maka sebaiknya menonjolkan teks-teks profetis mulai dari Kejadian 3 ayat 15 dan berakhir pada kabar gembira dari malaikat Gabriel kepada Bunda Maria yang penuh rahmat. Kedua, antifon 7O. Ada tradisi dalam gereja Katolik yang mungkin dimulai di abad ke-6. Dalam masa Advent, 7 hari sebelum Natal, yaitu tanggal 17 sampai 23 Desember, pada doa sore dalam brevier didoakan antifon yang menggambarkan sosok Mesias, yaitu O Sapientia atau O kebijaksanaan, O Adonai atau O Tuhan, O Radik Jese atau O Pangkal Isai, O Clavis David atau O Kunci Daud, O Oriens atau O Bintang Fajar, O Rex Gentium atau O Raja Segala Bangsa, O Immanuel atau O Tuhan beserta kita. Karena ketujuh antifon tersebut dimulai dengan O, maka disebut sebagai antifon 7O. Yang menarik juga kalau kita mengambil inisial dari doa bahasa Latin, mulai dari sebutan yang terakhir, maka akan membentuk kalimat Ero Cras, yang artinya besok aku akan datang. Jadi penantian dalam masa Advent senantiasa dibarengi dengan pengharapan akan kedatangan Sang Immanuel. Antifon ini menggambarkan kerinduan kita akan kedatangan Sang Mesias. Dia yang merupakan sabda Allah atau O kebijaksanaan, yang akan mengajarkan manusia jalan Allah dengan cara Sang Sabda yang adalah Allah menjadi manusia. Bagaimana pemenuhan dari janji ini? Hal ini dipenuhi secara bertahap.
dengan menggambarkan beberapa karakter. Kalau sebelumnya Allah menyatakan hukum-hukumnya dalam 2 loh batu, maka selanjutnya dia akan menyatakannya lewat sebuah pribadi atau O Adonai. Pribadi ini akan datang dari keturunan Daud, Oradix Jese, yang menggambarkan inkarnasi di mana semua raja akan bertekuk lutut di hadapannya. Dia mempunyai kekuasaan tak terbatas yang digambarkan sebagai kunci Daud, O Clavis David, di mana dia akan mengangkat manusia dari keterpurukan. Dia akan memberikan terang atau O Oriens kepada bangsa-bangsa. Terang ini menyinari semua orang, baik bangsa Yahudi maupun non-Yahudi. Dan dia akan menjadi raja segala bangsa, O Rex Gentium. Dia akan datang kepada umat manusia dan akan menyertai umat manusia, O Immanuel. Itulah harapan dari umat manusia akan kedatangan Sang Penyelamat. Dan dari rangkaian antifon 7O, maka seolah-olah Yesus menjawab kerinduan ini dengan mengatakan Erokras, atau besok aku akan datang. Mari kita bersama-sama mempersiapkan kedatangan Kristus, terutama dengan semakin sering berpartisipasi dalam sakramen Ekaristi, menerima sakramen tobat, tekun di dalam doa, dan merenungkan kitab suci. Biarlah hati kita menjadi bersih dan dapat menerima bayi Yesus di hati kita dengan penuh sukacita. Amin.